Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 15 ayat 9-17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Injil hari ini, Yohanes bab 15 ayat 9-17, Yesus memberi perintah kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya sekedar pilihan hidup, tapi ini adalah perintah dari Yesus. Yesus tahu benar bahwa manusia memerlukan kasih, dan bahkan seorang pendiri tarekat mengatakan dengan jelas bahwa manusia menderita karena mereka menolak kasih. Kebutuhan manusia akan kasih itu begitu besar, sehingga Allah mengutus Putra Tunggal-Nya ke dunia. Kasih itulah yang menjadikan manusia mampu berelasi lagi dengan Allah. Karena kasih itulah manusia mampu hidup berdampingan dengan sesamanya. Karena kasih, manusia mampu mengembangkan diri, baik secara kualitas maupun kuantitas. Melihat persoalan kekerasan seksual dan pembunuhan dewasa ini, rasanya kita bisa bercermin dan bertanya, jangan-jangan memang karena para pelaku kejahatan tidak mendapat kasih yang ia butuhkan, terutama dari orang-orang terdekatnya, keluarga inti dan keluarga besarnya. Mereka kehilangan dimensi kasih, sehingga melihat yang lain sebagai objek, bukan sebagai subjek yang layak dikasihi dan mengasihi. Ini adalah persoalan manusia, perkara kita juga. Kita juga harus berani mengakui jangan-jangan kita juga turut andil di mana kita tidak memberikan kasih itu kepada mereka. Hilangnya kasih tidak mungkin sekejap mata begitu saja. Pelan-pelan namun pasti, kasih itu akan semakin meredup jika kita tidak menjaganya, terlebih jika kita semakin menjauh dari sumber kasih itu sendiri. Perintah Yesus bagi kita untuk saling mengasihi adalah level darurat juga jika kita menghadapi situasi yang demikian. Tidak hanya cukup manis di bibir, sebagai orang beriman kita perlu sungguh mengasihi secara konkret, mulai dari orang yang paling dekat dengan kita saat ini, atau orang-orang yang ada di sekitar kita dimanapun berada.
Mari berbagi kasih dengan tindakan sederhana, senyum, sapa, dan salam. Jangan dibalik urutannya, lakukan dari yang paling pertama kemudian kedua, dan ketiga. Awalilah setiap perjumpaan dengan sebuah senyuman, itu akan menghantar Anda pada tindakan konkret. Salam. Semoga dengan demikian, sukacita sejati sungguh hadir di tengah-tengah kita. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengerti dan mengalami kasih. Semoga kami tidak pernah kehilangan kasih, terlebih kasih yang Engkau berikan sendiri. Semoga kami juga mampu untuk membagikan kasih yang kami miliki kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.